Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini Allah taala pertemukan kita kembali di majlis ini. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Thalathatul Usul yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan pada malam hari ini kita sudah masuk ke tingkatan ketiga di dalam agama Islam, yaitu ihsan. Setelah muallif sebelumnya selesai menjelaskan tentang tingkatan pertama dan yang kedua, yaitu tingkatan Islam, tingkatan iman, maka selanjutnya beliau menjelaskan tentang ihsan. Sebagaimana pada penjelasan-penjelasan sebelumnya kita mendapatkan penjelasan dari para ulama bahwa ihsan ini ya, lebih khusus lagi, lebih tinggi, tingkatan tertinggi di dalam agama Islam. Sehingga orang yang sudah sampai ke derajat ini, ke tingkatan ini, maka ia sudah melewati dua tingkatan sebelumnya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Secara bahasa, ihsan itu adalah memperbaiki amal dan menekuni amal serta mengikhlaskan amal. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala di sini menyebutkan bahwa al-ihsanu diddul isaah. Ihsan itu kebalikan dari isaah. Ihsan itu melakukan kebaikan, isaah itu melakukan keburukan. Jadi ihsan itu melakukan kebaikan. Maksudnya adalah ayyabdulal insanu ma'rufa wa yakuffal adha fayabdulal ma'rufa li ibadillahi fi malihi wa jahihi wa ilmihi wa badanihi. Maka yang dimaksud dengan ihsan itu seseorang mencurahkan ya, kebaikan ya, mengerahkan kebaikan dan menahan diri dari gangguan terhadap orang lain, sehingga ia memberikan kebaikan bagi hamba-hamba Allah Ta'ala dalam harta, dalam kedudukan, dalam ilmu, dan juga melalui fisik dan tenaganya. Ini ihsan. Jadi ihsan itu meliputi hal-hal seperti itu. Dan ihsan ini adalah puncak keikhlasan. Ya. Ihsan ini adalah puncak keikhlasan. Sementara ikhlas adalah beramal dengan cara yang paling sempurna, baik secara zahir maupun batin. Nah, ihsan itu lebih tinggi dari itu. Ya. Oleh karenanya dari penjelasan Syekh Shalih Al-Utsaimin tadi dan juga nanti ada beberapa contoh-contoh, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ihsan, berbuat baik, itu bisa berupa ibadah kepada Allah. Nah, dalam beribadah kepada Allah berarti kita sedang
melakukan kebaikan, sedang ihsan. Ya. Dan juga bisa berupa menunaikan hak makhluk, hak sesama makhluk. Tadi melalui hartanya, melalui kedudukannya, melalui ilmu, melalui badannya. Ya, jadi bisa dua hal tadi. Makanya Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala melanjutkan fa'ammal malu fa'ayyun faqa wa yutasaddaqa wa yuzakka, maka ia diinfakkan, disedekahkan dan juga dizakati. Wa afdalu anwa'il ihsan bil mal az-zakah, dan jenis ihsan dengan harta yang paling utama itu adalah zakat. Lianna zakata ahadu arkanil Islam, karena zakat ini termasuk salah rukun Islam. Wa mabanihil nizam, dan juga termasuk pondasi ya, bangunannya yang agung. Sehingga tidak sempurna Islam seseorang kecuali dengan zakat. Bahkan zakat ini ahabun nafaqat ilallahi azza wa jalla, nafkah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, nah ini berarti kan ada yang wajib berupa zakat. Ini wajib. Ada juga yang ia berupa perkara-perkara yang mustahab selanjutnya, seperti apa yang wajib selanjutnya, yaitu mayajibu 'alal insan min nafaqatin li zaujatihi, nafkah untuk istrinya, wa ummihi, untuk ibunya, wa abihi, untuk bapaknya, wa dzurriyyatihi, untuk anak keturunannya, wa ikhwanihi, saudara-saudaranya, wa bani ikhwatihi wa akhwatihi, dan juga anak dari saudara laki-laki dan saudara perempuannya, wa a'mamihi, dan paman-pamannya, wa ammatihi, bibi-bibinya, wa khalatihi, demikian juga bibi dari jalur ibu, bibi dari jalur ibu, ila akhir dzalika, ya sampai selanjutnya. Jadi setelah zakat, nafkah yang paling utama adalah nafkah kepada istri, kemudian keluarga. Makanya sedekah terbaik dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah sedekah kepada keluarga. Jika masih ada keluarga yang membutuhkan, maka itu yang utama kita berikan sedekah kita. Jika kita memiliki kelebihan harta, sementara saudara kita, kerabat kita masih ada yang kekurangan, maka mereka lebih utama untuk didahulukan, untuk kita prioritaskan ya, daripada yang lainnya. Tsumma shadaqah 'alal masakin, baru kemudian bersedekah kepada orang-orang miskin, wa ghairihim, dan juga yang selain mereka. Mimman hum ahlun lis-shadaqah, bagi orang-orang yang mereka merupakan orang yang layak untuk menerima sedekah. Katulabil ilmi masalan, seperti para penuntut ilmu. Para penuntut ilmu pun ini layak untuk mendapatkan bantuan ya, jika mereka membutuhkan. Ini cara kita berbuat ihsan melalui harta. Wa amma badlul ma'ruf fil jah, adapun ya melakukan kebaikan dengan cara kedudukan atau pangkat, fahuwa annan nasa maratibu, maka sungguhnya manusia itu kan bertingkat-tingkat. Minhum man lahu jah, di antara mereka ada yang memiliki kedudukan inda dawi sultan, pada pemerintahan, mereka punya kedudukan di pemerintahan. Fayadhulul insan jahahu, maka ia memberikan kepada orang lain ya melalui kedudukannya. Ya'tihi rajulun,
bisa jadi seseorang datang kepadanya, fayatlubu minhu syafa'ah, lalu minta pertolongan kepadanya, ila di sultan, ya, minta dibantu ya, dalam urusan atau menjadi perantara bagi rakyat menuju untuk pemimpin. Yasfa'u lahu indahu, yang memberikan bantuan untuknya di sisi pemimpin tersebut. Imma bidaf'i dararin anhu aw yajlibu khair aw bijalbi khairin lahu. Baik dengan mencegah madarat darinya atau meraih manfaat kebaikan baginya. Ini adalah dengan melakukan kebaikan melalui kedudukan dan pangkat seseorang. Amma bi ilmihi, ataupun dengan ilmu, seseorang itu melakukan kebaikan, ihsan kepada orang lain dengan ilmu. Fa in yabdulu ilmahu li ibadillah, maka ia memberikan ilmunya, mencurahkan ilmunya bagi hamba-hamba Allah Ta'ala, ta'liman fil halaqat, baik secara ta'lim ya, dalam rangka pengajaran, dalam halaqat, halaqah ya, perkumpulan ke perkumpulan, wal majalis atau majlis-majlis, baik yang umum maupun khusus. Insyaallah. Bahkan Syekh Shalih Al-Utsaimin di sini menyebutkan, hatta law kunta fi majlisi qahwatin, bahkan meskipun kita sedang berkumpul di majelis ngopi gitu. Disebutkan di sini ya. Fa inna minal khairi wal ihsan an tu'alliman nas. Termasuk bentuk kebaikan dan ihsan adalah engkau mengajarkan manusia di majelis itu. Kalau ada yang bisa kita sampaikan berupa kebaikan, berupa ilmu, ya meskipun sedang makan, sedang ngumpul untuk minum kopi misalnya, ya jika dibutuhkan dan kita mengetahui ilmunya, kita sampaikan. Walau kunta fi majlisi amin, faminal khairi an tu'alliman nas. Meskipun dalam sebuah majelis yang umum, ya bukan majelis khusus untuk taklim seperti ini misalnya, majelis yang umum, maka termasuk kebaikan engkau mengajarkan manusia. Walakin istamilil hikmata fi hadzal bab, tapi tetap gunakanlah cara yang hikmah ya, dalam menyampaikan ilmu tersebut. Ya. Wala tuthqil 'alan nas haitsu kullama jalasta fi majlisan ja'alta ta'iduhum wa tatahaddatsu ilaihim. Dan jangan membebani manusia sampai-sampai setiap kali ketemu dengan kita pasti diomongan gitu. Jangan. Bawel cenah ieu mah. Orang teh cenah. Jangan ya, jangan diberatkan. Ya. Ketika setiap kali duduk bareng pasti ngabahasna kadinya cenah gitu. Dinasihati ya, disampaikan kepada mereka itu ya melihat momen, melihat waktu yang pas ya, cara yang tepat gitu. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatakhawwaluhum bil mau'izah. Karena sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu yaitu beliau ya menetapkan strategi saat memberikan nasihat. Wala yukthir, dan tidak memperbanyak nasihat, nggak banyak-banyak nasihat. Makanya kita dapati nasihat atau hadis-hadis Nabi itu banyak yang pendek justru. Ya, jika diminta ausini, berikan aku wasiat. Ada hadis yang bunyinya hanya la taghdab walakal jannah. Segitu saja. Jangan marah, maka bagimu surga. Ya. Lianna nufusa tas'amu wa tamallu fa idza ballat kallat wa da'ufat. Karena jiwa itu bisa bosan ya, bisa jenuh. Aya bosenna gitu ya, di
tiap ketemu di obrolan ini omongan ada bosannya. Fa idza mallat kallat, jika ia bosan, jika seseorang itu jiwanya sudah bosan, maka ia akan merasa berat dan lemah. Wa rubbama takrahul khair likathrati may yakumu wa yatakallam. Bisa jadi malah ia balik membenci kebaikan karena saking banyaknya orang yang berbicara, ikut ngomong gitu. Seolah-olah sedang disidang gitu. Ya, ini akan menyebabkan justru jiwanya nanti bisa saja malah membenci kebaikan. Ya. Ini dari segi ilmu. Wa malisanu ilan nas bil badan. Adapun berbuat baik kepada orang lain dengan badan, dengan fisik. Nabi SAW bersabda, wa tu'inur rajula fi dabatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u 'alaiha mata'ahu shadaqatun. Engkau menolong seseorang ya, untuk ikut naik di tunggangan kita, ngajak gitu, dibonceng. Au tarfa'u 'alaiha mata'ahu, atau engkau bantu ia menaikkan barang-barangnya. Ini adalah termasuk sedekah. Maka orang yang demikian, yang ia membantu orang lain ya, membawakan barang-barangnya atau menunjukkan kepada jalan yang ia tuju gitu. Menanyakan alamat, ditunjukkan ketika tahu. Atau yang semisalnya, itu termasuk ihsan, berbuat baik. Hadza binisbati lil ihsani ila ibadillah. Semua contoh tadi ini termasuk bentuk ihsan kepada hamba Allah. Jadi tadi ihsan itu ada berupa dalam bentuk ibadah kepada Allah, ada dalam bentuk kebaikan kepada sesama makhluk. Itu contoh-contoh dalam ihsan kepada hamba Allah. Di antara ihsan yang paling mulia terhadap sesama, yang berat nih, karena disebut kenapa paling mulia? Karena paling berat. Adalah berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Ini berat. Ya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Fussilat, idfa billati hiya ahsan. Ya. Dan tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Ya. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Nah, jika kita melakukan hal seperti itu, kita menolak keburukan mereka dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba antara kamu dan dia yang ada permusuhan itu, ya, seolah-olah ia menjadi teman yang sangat setia. Ka'annahu waliyun hamim. Karena kebaikan kita justru ya malu sendiri. Banyak yang terjadi seperti itu. Tapi apa kelanjutan ayatnya? Di ayat 35, wa ma yulaqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hadzin azim. Sifat-sifat yang baik seperti ini tidaklah dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar. Ya, bagaimana tidak? Ia diperlakukan buruk tapi ia bersabar. Dan membalasnya justru dengan kebaikan. Orang yang sejak awal sudah tidak sabar, hampir tidak mungkin membalasnya dengan kebaikan. Ya, mungkin saja tidak melawan karena takut gitu. Tapi ya, orang yang diberikan sifat ini, wa ma yulaqaha illa dzu hadzin azim. Dan tidak pula sifat ini dianugerahkan kecuali kepada orang yang
memiliki keberuntungan yang besar. Ia akan mendapatkan keberuntungan karena hal tersebut. Makanya ihsan yang paling mulia dan tentunya berat itu, berbuat baik kepada orang yang justru berbuat buruk kepada kita. Kemudian wa amma binisbati lil ihsan fi ibadatillah. Adapun bila ihsan itu disandarkan kepada ibadah kepada Allah, ibadah terhadap Allah Ta'ala, maka inilah yang dijelaskan di dalam kitab ini, ya. Fa anta'budallaha ka'annaka tarah, yaitu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah taala mengatakan al-martabatu tsalisah, ya, tingkatan yang ketiga itu al-ihsan, yaitu ihsan. Ruknun wahidun, ia memiliki satu rukun. Disebutkan oleh beliau rahimahullah taala di sini. Wa huwa an ta'budallaha ka'annaka tarah, yaitu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Jika engkau tidak melihatnya, maka sungguh Allah Ta'ala melihatmu. Ya. Dalam satu rukun ini terdapat dua bagian, ya, dua bagian dari ihsan, ya. Dua tingkatan ihsan. Ada tingkatan musyahadah, ada tingkatan muraqabah. Anta'budallaha ka'annaka tarah, ini tingkatan musyahadah. Ini tingkatan yang paling tinggi. Kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Apa yang terkandung di dalamnya? Oleh Syekh Utsaimin dijelaskan. Wa hadhil ibadah ay ibadatul ihsan, ibadatul insani rabbahu kannahu yarah, ibadatu talabin wa syauqin. Kenapa ini tingkatan yang lebih tinggi dari tingkatan muraqabah? Kalau tingkatan musyahadah itu di dalamnya ada ibadah talab dan ibadah syauq. Orang yang beribadah seakan-akan melihat Allah berarti ia sedang berharap kepada Allah dan juga rindu kepada Allah, ya. Dan meminta serta rindu itu tidak akan muncul kecuali pada orang-orang yang ia mengenal Allah Ta'ala dengan baik, sehingga itu akan terus memotivasi orang tersebut untuk beribadah. Karena yang mendorongnya untuk beribadah itu adalah kecintaan kepada Allah, sehingga ia meminta dan rindu kepada Allah. Adapun rukun yang selanjutnya muraqabah, fa illam takun tara fa innahu yarak. Jika engkau tidak melihatnya, ya, tidak bisa menghadirkan perasaan bahwa sedang melihatnya, maka yakinlah Allah melihatmu. Maka ini adalah ibadah yang berupa rasa takut kepada Allah Ta'ala. Ketika seseorang tidak melakukan perintah atau justru jatuh ke dalam larangan, lalu ia sadar bahwa Allah Ta'ala mengawasinya, ia takut kepada Allah Ta'ala.
Makanya antara cinta dan takut, yang cinta ini, yang rindu ini lebih tinggi derajatnya. Musyahadah itu lebih tinggi derajatnya daripada muraqabah. Meskipun dua-duanya termasuk ihsan, mendorongnya untuk berbuat baik. Cuma pendorongnya berbeda. Seseorang yang beribadah karena takut, ya, karena tahu ia merasa diawasi, artinya ia takut. Tapi ia beribadah ketika menyadari bahwa ia sedang menghadap kepada Allah Ta'ala. Nah, itu tentu rasanya akan lebih berbeda daripada yang didasari kepada muraqabah. Oleh karenanya tingkatan musyahadah ini maksudnya adalah bukan mananya kita melihat Allah secara zat, ya, bukan melihat Allah secara zat. Kita bisa melihat Allah secara langsung, tidak ada yang mampu untuk melihat Allah Ta'ala di dunia ini. Adapun di akhirat, Allah Ta'ala, orang-orang para penghuni surga itu bisa melihat wajah Allah Ta'ala karena Allah mengizinkannya. Dunia tidak ada yang mampu, ya. Maka yang dimaksud melihat Allah itu adalah melihat sifat-sifat Allah Ta'ala, ya. Dan ini tentu dibangun di atas ilmu dan keyakinan yang kuat terhadap sifat-sifat Allah Ta'ala. Dan ia akan, orang yang sudah mengenal Allah Ta'ala melalui sifat-sifatnya akan merasakan kelezatan di dalam ibadah, ya, akan merasakan kelezatan dalam ibadah. Dan tentunya ini akan menimbulkan dua hal lanjutan, yaitu keikhlasan dan juga itqan. Itqan itu melakukan amal secara efektif dan efisien. Ini itqan, sungguh-sungguh. Orang yang musyahadah, ya tadi, ia mengenal Allah Ta'ala dengan sifat-sifatnya, ia akan mempersembahkan yang terbaik. Ia akan mempersembahkan yang terbaik, karena itu dibangun di atas tadi talab dan juga syauq, kerinduan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tingkatan muraqabah, ya, jika seseorang itu tidak bisa menghadirkan dalam hatinya perasaan sedang melihat Allah Ta'ala, melihat sifat-sifat Allah Ta'ala, maka hendaklah dia meyakini bahwa Allah Ta'ala sedang menyaksikannya, Allah Ta'ala mengawasinya, Allah Ta'ala tahu apa yang ada di dalam batinnya, ya. Sehingga muraqabah ini, ya, akan membuatnya malu kepada Allah Ta'ala, ya, dan menghindari perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Wa atbi sayyi'atal hasanah tamhuha. Dan iringilah keburukan dengan kebaikan, maka itu akan menghapusnya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Di sini Allah Ta'ala
melalui lisan Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk bertakwa haitsuma kunta, dimanapun kau berada. Meskipun saat sendirian, Allah mengawasi, Allah tahu. Meskipun gak ada yang tahu, manusia gak ada yang melihat, tapi Allah tahu. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan hal ini, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada. Ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wa ibadatur rahman ghayatu hubbihi ma'a dhulli abidihi huma ruknani. Ibadah kepada Ar-Rahman, ibadah kepada Allah itu adalah ya puncak cinta kepadanya. Ini rukun yang pertama, yaitu musyahadah. Musyahadah itu dibangun di atas kecintaan kepada Allah taala. Ma'adzulli abidihi, diiringi dengan kehinaan dari hambanya. Seorang itu merasa hina, maka ini adalah dua rukun ibadah. Ibadah itu dibangun di atas dua rukun ini, ia cinta kepada Allah dan menghinakan diri di hadapan Allah Ta'ala. Fafil hubbi at-talab, ketika seorang cinta kepada Allah, maka ia akan berharap kepada Allah. Wa fi dhulli al-khauf wal harab, ketika seorang merasa hina, maka dia akan takut kepada Allah Ta'ala. Fahadha huwal ihsan fi ibadatillahi azza wa jal, inilah ihsan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian muallif di sini mengutip beberapa dalil. Di antaranya surah An-Nahl ayat 128. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan. Di sini sebutkannya muhsinun. Berbuat ihsan di sini menjadi perbuatan tingkatan yang itu akan menghadirkan ma'iyatullah, kebersamaan Allah Ta'ala. Makanya ayat ini menunjukkan keutamaan takwa dan juga ihsan, berbuat baik. Ya, takwa itu adalah melaksanakan kewajiban dan menjauhi larangan, sementara ihsan adalah mengikhlaskan niat dan tujuan dalam beribadah serta melaksanakan syariat sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka orang-orang yang bertakwa dan berbuat ihsan, berbuat baik, itu akan dibersamai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan ma'iyatullah, kebersamaan Allah Ta'ala itu ada yang khusus, ada yang umum. Kalau umum, ya semuanya itu dibersamai oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala membersamai semua makhluk dalam pengawasannya, dalam ilmunya. Adapun kebersamaan Allah yang sifatnya khusus, ini hanya berlaku untuk orang-orang yang beriman, bertakwa, dan juga orang-orang yang tadi berbuat ihsan. Dan bentuknya apa? Bentuknya adalah pertolongan, dukungan, lalu hidayah. Allah Ta'ala akan menjaganya. Ketika Allah Ta'ala membersamai orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan, maka Allah Ta'ala akan mendukung, menjaga, menolongnya, membimbingnya menuju jalan yang lurus. Inilah makna dari dalil yang pertama. Kemudian
Dalil yang kedua yang disebutkan oleh muallif rahimallahu taala dalam surah Asy-Syu'ara ayat 217 sampai 220. Wa tawakkal 'alal azizir rahim, dan bertawakallah kepada Al-Aziz yang Maha Perkasa, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Alladzi yaraka hina taqum, yang melihatmu ketika kamu berdiri untuk salat. Wa taqallubaka fis sajidin, dan juga Allah melihat perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Innahu huwas samiul alim, sesungguhnya Allah dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Pada ayat ini Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar bertawakal kepadanya. Dan disebutkan alal azizir rahim, Allah Ta'ala Maha Perkasa, tidak ada yang memaksanya saking berkuasa. Ar-Rahim, dan juga Maha Penyayang. Jika mengenal dua nama ini, hendaknya seorang itu semakin yakin untuk bertawakal hanya kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang jadi syahidnya adalah ayat selanjutnya, ketika Allah Ta'ala menjelaskan bahwa Al-Aziz Ar-Rahim, yaitu Allah, Ia melihatmu ketika engkau berdiri untuk sholat. Ya, Nabi berdiri untuk sholat, Allah melihatnya. Berarti ini adalah rukun ihsan. Sehingga apa? Sehingga kita dapati dalam banyak riwayat bagaimana Rasulullah SAW sangat tenang, sangat senang dengan sholat. Makanya inilah sisi pendalilan muraqabatullah, ya, pengawasan Allah Ta'ala kepada setiap hamba-Nya. Kemudian dalil yang ketiga yang disebutkan oleh muallif rahimahullah ta'ala, wa qauluhu ta'ala di dalam surah Yunus ayat 61, wa ma takunu fi sya'nin, dan tidaklah kamu berada dalam suatu keadaan, wa ma tatlu minhu min Qur'anin, dan tidak pula ketika engkau membaca satu ayat dari Al-Qur'an, wa la ta'maluna min amalin, dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan, illa kunna 'alaikum syuhudan, melainkan kami menjadi saksi atasmu, idtufiduna fi, di waktu kamu melakukannya. Ya. Ini menunjukkan bahwa Allah Ta'ala pun mengawasi dan menyaksikan apa yang kita lakukan, baik dalam setiap keadaan, saat baca Quran ayat apa yang dibaca, ya, lalu ketika melakukan satu pekerjaan, Allah menyaksikannya. Allah menyaksikannya. Dan khitab di sini, ya, khitab di sini untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini turun untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya tidaklah kamu dalam suatu kondisi kamu baca satu ayat dari Al-Qur'an, kamu melakukan suatu pekerjaan. Ini khitabnya yang dibicarakan Nabi. Tapi juga berlaku untuk semua umatnya. Artinya setiap kita Allah menyaksikannya. Allah menyaksikan setiap amal kita. Saat baca apa yang kita baca, Allah tahu. Saat melakukan suatu pekerjaan, apa yang kita kerjakan, Allah tahu. Ya. Dan tentunya ayat ini menegaskan tentang keluasan ilmu Allah Ta'ala dan penglihatan Allah Ta'ala terhadap segala keadaan makhluk, ya. Sehingga mendorong kita semua untuk bersikap ihsan dalam semua aktivitas kita.
ketika seorang hamba ia beribadah kepada Allah Ta'ala dengan cara ini, ya, baik ia didasari oleh kecintaan ataupun didasari oleh rasa takut, fa innahu sawfa yakunu mukhlishan lillahi azza wa jalla la yuridu bi ibadatihi riya'an wala sum'atan. Maka ia akan beribadah kepada Allah Ta'ala secara ikhlas, tidak akan mengharapkan riya ataupun sum'ah dari ibadahnya, dan tidak pula mengharapkan pujian dari manusia. Wa sawa'un ittala'an nasu alaihi am lam yattali'u. Sama saja apakah manusia itu mengetahui, melihatnya atau tidak melihatnya. Ia tidak peduli dengan pujian manusia. Al-kullu indahu sawa. Inilah buahnya ketika seseorang itu beribadah di atas kecintaan sehingga ia masuk ke derajat ihsan ini, ia tidak peduli kondisi yang lain. Karena ia beribadah ikhlas mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa huwa muhsinul ibadati ala kulli hal. Maka dia akan memperbagus ibadahnya dalam setiap keadaan. Bal inna min tamamil ikhlas ay yahrisal insanu ala alla yarahun nas fi ibadati. Bahkan di antara bentuknya, bentuk kesempurnaan ikhlas seseorang adalah ia akan berusaha agar ibadahnya itu tidak dilihat orang. Ini di antara kesempurnaan keikhlasan. Wa antakuna ibadatuhu ma'a rabbih sirran, dan ia pun ingin bahwa ibadah kepada Rabbnya itu dalam kondisi rahasia. Illa idza kana fi ilani dzalika maslahatun lil muslimina aw lil Islam. Kecuali jika ya dengan mengumumkan ibadah, dengan memperlihatkan ibadahnya itu ada maslahat, baik bagi kaum muslimin ataupun bagi agama Islam. Mislu ayyakuna rajulan batbu'an yuktada bihi. Seperti ketika seseorang itu ia adalah sosok yang diikuti, yang diteladani. Wa ahabba ayyubayyina ibadatahu linnas liyakhudhu min dzalika nibrasan yasiruna alaihi. Dan ia ingin menjelaskan cara ibadah kepada orang-orang agar mereka bisa melihatnya. Ini ada maslahat, boleh. Au kana huwa yuhibbu ayyadharul ibadata liyuqtada biha liyaqtadiya biha zumala'uhu wa qurana'uhu ashabuhu. Atau ia menampilkan ibadah itu agar teman-temannya, rekan-rekannya itu ikut juga melakukan ibadah seperti itu. Fa fi hadza khair, maka dalam kondisi ini ada kebaikan. Wa hadzal maslahatu wa hadhil maslahatu allati yaltafitu ilaiha qad takunu afdala wa a'la min maslahatil ikhfa. Maka dalam kondisi ini maka bisa jadi menampilkan itu lebih afdal dan lebih tinggi derajatnya daripada menyembunyikan. Lihada yuthnillahu azza wa jalla 'alal ladzina yunfikuna amwalahum sirran wa 'alaniyah. Oleh karenanya Allah Ta'ala pun memuji kepada orang-orang yang mereka menafkahkan harta mereka baik secara sir, secara rahasia maupun secara terang-terangan. Fa idza kana sirru aslaha wa anfa'a lil qalbi wa akhsha'a wa ashadda inabatan ila Allah asarru. Jika dianggap bahwa merahasiakan itu lebih maslahat, lebih bermanfaat bagi hati, lebih menimbulkan kehusyuan dan lebih membuat hati ini kembali kepada Allah, maka orang-orang itu akan menyembunyikan sedekahnya. Wa idza kana fil ilani maslahatun lil Islam wa dhuhuri syara'ihi, jika dalam menampilkan amal itu terdapat maslahat bagi Islam ya, dengan menampilkan syariat-syariatnya dan juga bagi kaum muslimin, yaqtaduna bihadzal fa'il, yang kaum muslimin itu mengikuti pelaku ini,
wa hadzal amilu a'lanuhu, maka orang yang melakukan ini pun akhirnya menampakkan amal. Wal mu'minu yanduru ma huwal aslah, orang yang beriman akan mempertimbangkan, akan menganalisis, ya, memperhatikan mana yang lebih maslahat. Kullama kana aslaha wa anfa'a fil ibadah fahuwa akmalu wa afdalu. Ya, segala sesuatu yang itu lebih maslahat dan lebih bermanfaat dalam ibadah, maka itu lebih sempurna dan lebih utama. Ya. Nah, insyaallah ada satu dalil lagi yang nanti kita akan bahas setelah jeda salat Isya insyaallah. Kita jeda dulu untuk salat Isya. Kita lanjutkan sedikit insyaallah setelah salat Isya. Naktafi sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudah, amma ba'd. Ikhwah wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita lanjutkan sedikit. Kemudian muallif rahimahullah taala di sini menyebutkan dalil tentang 3 tingkatan di dalam Islam, yaitu hadis Jibril yang masyhur dari Umar radhiyallahu anhu. Ia berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillah, ketika kami duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzata yaumin, pada suatu hari, ittala'a alaina rajulun syadidu bayadi thiyab, tiba-tiba muncul di hadapan kami itu seorang laki-laki yang bajunya sangat putih, syadidu sawadi sya'ar, rambutnya sangat hitam, la yura alaihi atharus safar, tidak nampak pada dirinya itu bekas-bekas perjalanan, ya. Sementara wala ya'rifuhu minna ahad, tidak ada seorang pun dari kami yang mengenalnya. Tidak ada sahabat yang mengenalnya, tapi tidak ada bekas perjalanan, bukan orang yang sudah melakukan perjalanan. Hatta jalasa ila Nabi, sampai kemudian ia pun duduk menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasnada rukbataihi ila rukbataihi, dan ia menyandarkan 2 lututnya kepada lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidhaihi, dan ia meletakkan 2 telapak tangannya di atas 2 paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, kemudian ia berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku tentang Islam. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-Islamu an tashhada alla ilaha illallah, engkau bersaksi bahwa sungguhnya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, wa tuqimas salata, engkau mendirikan salat, wa tu'tiyaz zakah, menunaikan zakat, wa tasuma Ramadan, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau berhaji ke Baitullah jika engkau mampu mencapainya di perjalanan. Qala sadaqta, kemudian ia berkata, engkau benar. Fa'ajibna lahu, maka kami heran
kepadanya. Dia yang bertanya tapi dia yang membenarkan. Yas'aluhu wa yusaddiqu. Qala, kemudian ia bertanya lagi, fa akhbirni anil iman, lalu kabarkan kepadaku tentang iman. Maka Nabi SAW menjawab, antu'mina billah, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan kepada malaikatnya, wa kutubihi, dan juga kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, kepada para rasulnya, wal yaumil akhir, kepada hari akhir, dan engkau beriman bil qadari khairihi wa syarrihi, kepada takdir baik yang baik maupun yang buruk. Qala sadaqta, lalu ia berkata lagi, engkau benar. Qala fa akhbirni anil ihsan, lalu kabarkan kepadaku tentang ihsan. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, anta abudallah ka'annaka tarah, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, fa illam takun tarahu fa innahu yarak, dan jika engkau tidak mampu melihatnya maka sungguhnya Allah melihatmu. Qala fa akhbirni anis sa'ah, kemudian ia bertanya lagi, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, tidaklah orang yang ditanya tentang hari kiamat ini lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya Rasulullah SAW tidak tahu ya, kapan hari kiamat. Fa akhbirni an amaratiha, kalau demikian kabarkan kepadaku tentang ciri-cirinya. Kalau waktunya tidak tahu, maka ciri-cirinya. Ciri-cirinya apa? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, antalidal amatu rabbataha, jika budak wanita melahirkan majikannya. Wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan, dan engkau saksikan orang yang tak beralas kaki, telanjang lagi miskin, dan penggembala kambing berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Qala thumman talaqa, kemudian Umar mengatakan orang itu lalu pergi. Falabithna maliyan, lalu kami tetap tinggal dalam keadaan heran. Thumma qala li, kemudian Nabi SAW berkata kepadaku, kepada Umar, ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il, apakah engkau tahu siapa yang bertanya tadi? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam, Umar berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala, maka Nabi SAW menjelaskan, hadza Jibril, ini adalah Jibril, atakum yu'allimukum amra dinikum, yang ia datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian urusan agama. Ini Jibril, ya, Jibril yang memberikan penjelasan tentang agama. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita petik. Selain bahwa hadis ini mendasari 3 tingkatan di dalam Islam, yaitu Islam, iman, dan ihsan.
Ini juga mengingatkan kepada kita tentang wajibnya iman kepada malaikat. Dan sebagaimana sudah kita bahas, malaikat itu bisa menyerupai manusia. Dalam kasus ini Jibril datang dengan bentuk manusia. Kemudian faidah lain juga kita diajarkan berkaitan tentang adab di dalam menuntut ilmu, di dalam bertanya. Sehingga disunnahkan untuk memperhatikan kondisi pakaian, penampilan, dan kebersihan saat menghadap, bertanya, yang bertemu dengan ulama. Ini diantara faidahnya. Karena tadi disebutkan bahwa Jibril datang dalam keadaan pakaiannya sangat putih, rapi, rambutnya sangat hitam. Artinya ia memperhatikan adabnya saat menghadap ulama. Dan juga adab serta cara untuk duduk di dalam majelis. Ya. Sehingga kita bisa belajar dari hadis ini tentang adab-adab dalam bermajlis, adab dalam bermajlis. Dan hadis ini pun menjelaskan kepada kita di antara metode pembelajaran adalah dengan tanya jawab. Ya. Dan bisa tanya jawab itu dilakukan secara secara terencana gitu. Sudah ada pertanyaannya, sudah ada jawabannya. Ya, Nabi tahu yang bertanya itu Jibril. Cuma para sahabat nggak tahu. Tapi jawaban dari Nabi atas pertanyaan Jibril itu menjadi ilmu bagi para sahabat yang hadir di sana. Ya. Dan hadis ini juga, dalam hadis ini ada faidah bahwa mengatakan tidak tahu ini tidak menunjukkan kehinaan. Justru ini menunjukkan kehati-hatian di dalam berkata, khawatir jatuh ke dalam sesuatu yang tidak didasari pada ilmu. Nabi SAW ketika ditanya tentang kapan hari kiamat, ia jawab tidak tahu. Umar ditanya, apakah engkau tahu siapa yang bertanya tadi? Allah wa rasuluhu a'lam. Allah lebih tahu dan juga Rasulnya lebih tahu. Makanya dalam urusan agama, tidak tahu ini bukan sebuah aib. Tidak mencari tahu baru gitu. Ini merupakan musibah. Orang yang tidak mau mencari tahu, tidak mau belajar, baru ini musibah. Kalau tidak tahu, ya ini bukan aib. Ini bukan aib. Dan perkara gaib seperti kapan terjadinya hari kiamat itu adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh Allah Ta'ala. Ya. Makanya selain hadis ini mengingatkan kepada kita tentang 3 tingkatan dalam Islam dan juga rukun-rukunnya, ya. Itulah beberapa faidah yang bisa kita petik dari hadis tersebut. Dan jamaah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini yang kita kenal dengan hadis Jibril ini mencakup pokok-pokok agama yang wajib kita yakini. Rukun Islamnya, rukun imannya, dan rukun ihsan
ya. Makanya di bagian akhir Rasulullah SAW menegaskan, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum amradinikum. Ini urusan agama. Inilah yang mesti kita ketahui. Maka semua hal ini baik berupa Islam, iman maupun ihsan adalah urusan agama yang mesti kita sama-sama ketahui, kita lakukan dan kita yakini. Ya. Itulah beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis tadi, dan insyaallah di pertemuan selanjutnya kita sudah masuk ke prinsip yang ketiga. Ya. Itulah apa yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa kita ambil faedah dan manfaatnya. Kita cukupkan, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.